Jumpa lagi dengan saya Eni Walio. Welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi cara tentang bagaimana agar kita bisa mengetahui hal-hal yang tidak perlu senangi di kapal pesiar. Nah, hal ini penting sekali untuk kita lakukan jika kita ingin mendapat promosi kerja atau sedang mengejar promosi kerja. Atau ilmu ini juga bagus sekali untuk diketahui bagi teman-teman yang ingin bekerja di kapal pesiar. Kira-kira hal-hal apa sih yang nggak perlu senangi untuk kita lakukan? Tonton video sampai selesai. Oke, kembali lagi. Langsung saja bahwa hal yang pertama adalah bahwa bos tidak senang jika kita sering terlambat. Artinya, jika jam 7 kita harus mulai kerja, kita harus tepat jam 7 harus sudah datang di situ untuk check-in. Karena di kapal besar itu segalanya harus bisa tepat waktu. Baik kita selesai tepat waktu dan kita berangkat kerja juga tepat waktu. Katakanlah seperti ini, jika kita kerja jam 7, kita harus datang jam 7 tepat. Dan harus misalkan kita selesai jam 3, kita harus selesai jam 3 sore. Jadi ikuti waktu sesuai dengan on time prosedur yang ditentukan. Jadi jangan terlambat atau jangan selesai lebih awal karena bos tidak senang seperti itu. Oke? Kemudian yang kedua adalah jangan lupa datang ke training. Misalkan jam 3 sore kita punya jadwal untuk training. Usahakan bahwa kita harus datang jam 3. Jadi jangan ketiduran atau jangan lupa tidak datang karena itu kita bisa kena masalah. Kita bisa dipanggil ke bos dan kita bisa diomelin di kantor. Nah, seperti itu. Jadi usahakan datang ke training jika kita punya training. Oke? Dan yang ketiga adalah lupa datang ke drill. Nah, jika ada general drill, kita harus datang. General drill itu merupakan suatu pelatihan atau suatu bimbingan atau penyuluhan agar kita bisa menyelamatkan diri selama ada bahaya di kapal pesiar. Misalkan bahaya apapun selama mengancam keselamatan di kapal pesiar, kita ada pelatihannya di situ. Nah, kita harus datang ke situ karena kalau kita nggak datang di general drill, maka kita akan kena masalah. Kita bisa dikasih warning sama staff kapten. Jadi itu sangat signifikan sekali masalah ini, oke? Dan yang keempat adalah kita jangan pernah melawan bos atau supervisor. Misalkan kita kena teguran dari bos atau supervisor, kita jangan melawan. Kalau memang kita salah, katakanlah minta maaf. Dan kalau misalkan kita tidak salah tapi disalahkan, bicara dengan baik, ungkapkan gagasan kita atau pembelaan diri yang benar seperti itu. Jadi jangan melawan bos atau supervisor karena mereka tidak senang, bahkan kita bisa dimusuhi, oke? Katakanlah minta maaf jika kita memang salah dan lain kali tidak akan melakukan hal sama seperti itu. Oke? Dan yang kelima adalah kurang tanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Nah, berusahalah untuk lebih tanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Jadi setiap supervisor atau bos yang memberikan tanggungan kepada pekerjaan kita, usahakan untuk kita selesaikan sebagaimana mestinya. Jadi kalau kita lebih bertanggung jawab, bos akan senang. Tapi kalau kita kurang tanggung jawab dengan pekerjaan kita, misalkan pekerjaannya kurang bagus, itu bos tidak senang dan kita bisa kena konseling atau kena teguran seperti itu. Dan yang keenam adalah masalah fun time. Jadi ketika kita mau mulai kerja, kita harus clock in. Dan kalau kita sudah selesai kerja, kita harus clock out. Nah, itu penting sekali karena jika kita sampai lupa, kita bisa dipanggil ke office kantor bos untuk koreksi atau kita juga bisa diomelin di situ. Apalagi jika kita sering lupa setiap harinya. Nah, itu bisa bermasalah dengan fun time kita dan kita bisa kena teguran atau dimarahin sama bos. Bos tidak suka masalah ini. Oke? Kemudian yang ketujuh adalah masalah perilaku atau attitude. Nah, jadi bos tidak senang jika banyak orang yang komplain masalah kita atau masalah diri kita. Misalkan setiap ada orang yang komplain ke kantor bos, komplain masalah kita. Nah, itu bos tidak senang karena itu mengindikasikan bahwa kita bukan personality yang bagus. Bos tidak senang dengan perilaku ini. Usahakan membawakan diri dengan baik dan berperilaku yang baik agar biar teman-teman dan bos juga senang terhadap kita, seperti itu. Nah, itulah hal-hal yang tidak bos senangi selama di kapal pesiar. Jadi, jika kita mau disenangi bos atau teman-teman, jangan lakukan hal di atas atau hal tersebut. Nah, terima kasih sekali. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mau bekerja di kapal pesiar ataupun sudah mencari informasi tentang kapal pesiar. Nah, yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like, share video ini. Dan untuk mendukung channelnya agar berkembang. Dan sampai ketemu pada video berikutnya. Sampai ketemu.